Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video sebelumnya gua udah membahas sejarah dan juga latar belakang dari perang Vietnam, dan di video kali ini gua akan membahas jebakan-jebakan yang ada di perang Vietnam tersebut, geng. Karena banyak rumor yang beredar, bahkan artikel-artikel yang beredar, jebakan-jebakannya itu sangat mematikan, geng. Bahkan hingga detik ini disimpan dan juga dijaga rapi kayak gitu, geng. Biar masyarakat tuh tahu sejarah perang Vietnam dulu kayak gitu, geng. Jadi pada tahun 1955 terjadilah perang Vietnam nih, geng. Yang mana pada saat itu melibatkan dua kubu, antara Blok Timur dan juga Blok Barat. Blok Timur pada saat itu diwakili oleh Vietnam Utara, dan Blok Barat diwakili oleh Vietnam Selatan kayak gitu, geng. Nah, Blok Utara itu ingin agar ideologi komunis ini merajalela, geng, di Vietnam kayak gitulah, dan juga dipakai nih di negara Vietnam. Cuman Blok Vietnam Selatan nggak terima lah dan nggak mau. Makanya di situ terjadilah perang Vietnam. Dan di sini yang lebih sadisnya lagi adalah jebakan-jebakannya nih, geng. Jebakan pertama adalah jebakan bambu runcing yang diikat nih, geng. Jadi ketika tentara jalan nih, ada orang jalan terus kena tali nih. Tali itu kan dikaitkan ke bambu tersebut, geng. Maka ketika tali itu tersentuh, seperti yang ada di samping kanan gua nih, ketika tali itu tersentuh, otomatis si bambu tadi tuh nancep ke badan seseorang yang lewat di tali tersebut, geng. Ini pastinya menciderai dengan sangat-sangat parah gitu, geng. Karena kan bambu yang nusuk ke jantung dan juga rongga badan gitu kan. Ya kalau misalkan mereka masih hidup pun paling hanya bertahan beberapa jam gitu kan. Karena untuk melepaskannya aja kan lama. Karena kan kalau mau nyelamatinnya pasti dilepasin dulu lah. Itu kan lama tuh, nyopot talinya dulu. Habis itu nyabut badan korban gitu kan. Habis itu perjalanan tuh ke tempat medis. Ya mungkin sebelum nyampe gitu kan di tempat medis pasti kemungkinan besarnya meninggal. Jebakan kedua di perang Vietnam ini adalah jebakan besi nih, geng. Besi yang ditanam atau bambu yang ditanam lah di area-area tertentu, geng. Kemudian dilapisi oleh rumput dan juga dedaunan kayak gitu. Dan pada saat itu besi-besi dan juga bambu runcingnya itu dikasih racun, geng. Racun apa aja lah. Kayak racun bunga, terus racun dari hewan gitu kan. Bahkan nggak sedikit juga dilumuri kotoran manusia kayak gitu, geng. Agar apa? Agar mereka yang terkena itu jadi cedera kayak gitu, geng. Kan udah kena luka gitu kan, ketusuk, mereka kena infeksi juga. Infeksi dari mana? Dari kotoran tadi, itu kotoran plus racun. Ini pun mempersulit evakuasinya, geng. Karena bentuk bentuk duri dan juga bentuk bambu runcingnya juga nggak sekedar lurus gini doang, geng. Jadi ada macam kayak belakangnya tuh, geng. Bukan belakang, sampingnya tuh. Sampingnya kayak ada pengait lagi, kayak ada besi lagi gitu. Jadi ketika ditarik, si korban itu ditarik, mau nggak mau gitu kan ada luka baru kayak gitu, geng. Karena kan nancep, ada besi yang nancep lagi gitu. Pasti kan kalau mereka ingin diselamatin harus dicabut dulu kan. Nah ketika dicabut itu pasti mereka berdarah lagi atau menambah luka lagi gitu kan. Ini membuat psikologis tentara Amerika dan juga tentara Vietnam Selatan pastinya masih bergetar gitu kan, bergetar dan juga merasakan ketakutan, geng. Karena kan misalkan mereka nggak dikasih jebakan kayak gitu nih, misalkan mereka cuma kena tembakan sekali, diobatin udah selesai gitu kan. Jadi efek psikologisnya nggak terlalu parah. Kalau itu kan mereka pasti mengingat-ingat gitu kan, mengingat rasa sakitnya, mengingat kekejaman jebakan tersebut juga kayak gitu kan. Jadi efek psikologisnya sangat gede kayak gitu kan. Karena mental lah bisa dibilang kayak gitu. Dan kenapa mereka bikin jebakan kayak gitu? Karena mereka itu kan dari kalangan petani ya, geng. Dan petani biasanya kan nyangkul atau bikin lubang lah. Nah itu tuh yang mendasari mereka membuat jebakan tersebut. Jebakan yang ketiga di perang Vietnam adalah bom yang diselipkan di bendera, geng. Karena pada saat itu tentara Amerika dan juga tentara Vietnam Selatan nih identik dengan menurunkan bendera Vietnam Utara nih, geng. Ketika sampai di area-area yang dikuasai oleh Vietnam Utara kayak gitu. Jadi kalau tentara Amerika nyampe nih atau tentara Vietnam Selatan nyampe di
daerah yang tadinya dikuasai oleh Vietnam Utara, mereka itu pasti nurunin benderanya nih, bendera Vietnam Utara maksud gua. Nah pada saat itu Vietnam Utara dapat ide buat menyelipkan bom kayak gitu. Jadi ada 2 bom nih. Yang satu di dekat bendera, jadi ketika bendera diturunin meledak tuh. Yang satunya lagi di dekat tiang bawah kayak gitu kan, atau di dekat di bawahnya lah kayak gitu. Jadi ketika ada temannya yang tadi kena ledakan tuh yang dipasang di bendera itu, habis itu kan nolongin tuh. Nah ketika nolongin meledak lagi bom yang kedua tuh. Makanya di sini nggak sedikit juga di antara mereka jadi segan gitu kan, memasang dan juga menurunkan benderanya kayak gitu kan. Jadi setelah kejadian itu atau setelah teman-teman mereka banyak yang kena jebakan itu, mereka nggak langsung nurunin bendera dulu tuh. Atau nurunin benderanya pakai alat lah kayak gitu, pakai bambu atau pakai besi panjang kayak gitu biasanya tuh kan. Karena mereka menghindari jebakan tadi tuh, jebakan bom yang dipasang di dekat bendera kayak gitu kan. Ada lagi jebakan yang dipasang di bawah tanah lagi nih, yang dipasang di bawah tanah lagi nih kan. Khususnya di dekat jebakan tadi itu, jebakan yang pertama gua sebutin yaitu jebakan lubang gitu kan yang ditanami oleh bambu runcing dan juga besi-besi runcing ya. Jadi di dekat itu tuh di samping-sampingnya ada lagi jebakan yang jebakan kecil. Itu jebakan peluru yang ditanami besi, maksud gue ya besi, di atasnya itu dikasih peluru kan. Dan juga dikasih bubuk mesiu kayak gitu loh. Pokoknya disetting sedemikian rupa nih agar orang-orang yang menolong korban yang kena tadi tuh. Korban yang kena jebakan pertama tuh, geng. Yang lubang gede di situ ada bambu runcing plus besi runcing juga tuh. Yang nolongnya itu kena jebakan juga. Karena kan itu di pinggir-pinggirannya tuh ada jebakan kecil tadi tuh. Lubang kecil terus berisi peluru. Nah, kalau itu keinjek atau kesentuh gitu kan, kesentuh batu atau kesentuh daun gitu kan, pasti menimbulkan efek kayak ledakan kecil gitu kan. Nah, akibat ledakan kecil itu muncullah peluru gitu kan dari bawah tanah. Pokoknya udah disetting sedemikian rupa agar peluru itu terlontar gitu kan. Ketika pelontarnya itu kena serpian batu atau kaki orang gitu kan. Jadi yang mau nolongin jadi luka juga tuh. Makanya di antara mereka habis itu segan tuh nolongin teman-temannya yang karena jebakan di perang Vietnam itu geng. Karena kan gitu, seperti gue bilang, kalau nolongin kena, gak nolongin kasihan juga temennya. Dan juga ada yang lebih sadis lagi nih geng. Jadi di situ ada terowongan gitu kan, terowongan palsu. Nah ketika mereka keluar gitu kan, pokoknya disetting sedemikian rupa kira-kira mereka itu gampang keluar nih geng. Nah ketika mereka keluar, leher mereka atau kepala mereka langsung dihantam benda-benda tertentu ya. Kayak misalkan ditusuk nih, ditusuk bambu gitu kan, atau misalkan kepalanya didor kayak gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan tentang senjata-senjata atau jebakan-jebakan di perang Vietnam ini. Buat kalian yang suka dengan video gue, pastiin lu udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.